Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup E dengan anggota yang pertama adalah Munifa Almaisyah dengan NIM 41014190003. Yang kedua adalah Vika Oktaviana dengan NIM 41014190019. Yang ketiga yaitu Trimega Utami dengan NIM 41014190027. Yang keempat adalah Fitria Nurhalisa dengan NIM 41014190043. Dan yang kelima adalah Cahyani Widya Agustina dengan NIM 41014190046. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana laporan proyek akhir database dari kami mengenai sistem layanan belanja online. Analisis kasus. Kecanggihan teknologi informasi telah mendominasi seluruh kegiatan manusia. Dengan adanya internet akan memudahkan dalam mencari dan mendapatkan sesuatu. Hal ini juga berdampak terhadap dunia bisnis. Pada dunia bisnis, teknologi berkontribusi banyak sekaligus membantu para pelaku bisnis untuk menjalankan bisnisnya ke arah yang lebih baik dan modern. Untuk menjalankan bisnisnya, para pelaku bisnis memberikan pelayanan belanja online agar tercipta keefektifan dalam berbelanja. Layanan belanja online merupakan layanan yang diberikan para pebisnis online agar pembeli dapat melakukan pembelian barang atau jasa melalui internet yang telah disediakan sehingga tidak perlu melakukan transaksi secara langsung. Selanjutnya adalah analisis sistem. Enterprise belanja online terdiri dari data pembeli, data barang, data pemesanan, data pengiriman, dan data pembayaran. Selanjutnya adalah mengenai entitas. Terdapat 5 entitas dalam sistem layanan belanja online. Yang pertama yaitu pembeli, yang kedua adalah barang, yang ketiga adalah pemesanan, yang keempat yaitu pengiriman, dan yang kelima adalah pembayaran. Adapun atribut atau file dari sistem belanja online. Yang pertama adalah entiti pembeli, yang terdiri dari kode pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan nomor telepon pembeli. Yang kedua adalah entiti barang, terdiri atas kode barang, nama barang, dan harga barang. Yang ketiga adalah entiti pemesanan, terdiri dari kode pemesanan, waktu pemesanan, nama barang, harga barang, kuantitas barang, dan total harga. Yang keempat adalah entiti pembayaran, terdiri dari kode pembayaran, batas waktu pembayaran, total harga, biaya pengiriman, total pembayaran, metode pembayaran. Dan yang kelima adalah entiti pengiriman, terdiri dari kode pengiriman, nama pembeli, alamat pembeli, nomor telepon pembeli, jasa pengiriman, dan biaya pengiriman. Selanjutnya, mengenai tabel enterprise. File yang terdapat dalam entitas pembeli. Di antaranya yaitu seperti ini. Pembeli terdiri atas kode pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, nomor telepon pembeli. Ini seperti pada yang telah disajikan di atas. Selanjutnya adalah mengenai contoh mengenai sistem layanan belanja online. Untuk tabel pembeli, di sini terdapat kode pembeli, yaitu A1. Nama pembelinya adalah Trimega Utami, dengan alamat pembeli yaitu Gang Kian Santang nomor 34, Kelurahan Panaragan Jaya, RT 2 RW 3, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, kode pos 34595. Nomor telepon pembelinya adalah 0857 88064 604. Tabel barang terdiri dari kode barang, nama barang, dan harga barang. Di sini kita menginput ada 3 jenis barang, di mana kode barangnya berbeda-beda. Untuk yang pertama memiliki kode barang B25. Nama barangnya adalah My Bottle Stainless Steel Doraemon, dan harga barangnya adalah 45.000. Barang yang kedua adalah bunga hias plastik Sakura. Memiliki kode barang B31 dengan harga barang yaitu 30.000. Dan yang ketiga adalah kipas angin portable dengan kode barang B35 dan harga barangnya adalah Rp35.000. Selanjutnya tabel pemesanan. Di sini terdiri dari kode pemesanan, waktu pemesanan, nama barang, harga barang, kuantitas barang, dan total harga. Kode pemesanannya adalah C1. Waktu pemesanan adalah pada saat pembeli melakukan pemesanan barang, yaitu pada tanggal 11 April 2021 pada pukul 11
07 WIB. Nama barangnya yang pertama adalah Mebattle Stainless Steel Doraemon. Harga barang yaitu 45.000. Kuantitas barangnya 1 sehingga total harganya adalah 45.000. Untuk tabel pembayaran. Kode pembayaran yaitu E1, batas waktu pembayaran adalah 12 April 2021 pada pukul 11.07 WIB. Karena batas waktunya itu 1 kali 24 jam. Selanjutnya total harga yaitu 45.000, biaya pengiriman 15.000, total pembayaran jadinya adalah 60.000. Metode pembayaran yang digunakan transfer BRI. Tabel pengiriman. Kode pengirimannya adalah D1, nama pembelinya Trimega Utami, alamat pembeli Gang Kian Santang nomor 34, Kelurahan Panaragan Jaya, RT 2 RW 3, Kecamatan Tulang Bawang Bawah Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. Nomor telepon pembeli 0857 88 604. Jasa pengiriman JNT Express, biaya pengiriman Rp15.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, ini ada proses perancangan database, yaitu pengumpulan dan analisis kebutuhan, bisa kita kenal dengan DFD. Yang pertama ini ada konsep. Untuk analisisnya, berdasarkan DFD konsep tersebut, pembeli yang berkunjung di toko itu adalah pembeli yang baru pertama kali berkunjung di toko itu. Jadi, yang pertama itu harus melakukan pendaftaran kepemilikan akun dengan cara menginput data diri. Kemudian akan diproses oleh sistem dan akan menghasilkan output berupa bukti kepemilikan akun tersebut. Untuk selanjutnya, pembeli bisa menginput pesanan dan kemudian diproses oleh sistem juga yang akan menghasilkan output berupa bukti pemesanan serta berisi biaya yang harus dibayarkan. Selanjutnya, pembeli akan menginput data pembayaran dan kemudian diproses oleh sistem yang nantinya akan menghasilkan output berupa bukti pembayaran yang telah masuk. Setelah semua data diproses, maka sistem akan melaporkan kepemilikan akun, pemesanan, dan pembayaran kepada penjual atau pemilik toko. Untuk selanjutnya, penjual atau pemilik toko tersebut akan melakukan pengiriman kepada pembeli. Untuk yang selanjutnya, ada level 0. Analisis pada level 0 ini, berdasarkan DFD level 0 pada sistem belanja online ini, pembeli harus memiliki akun pribadi untuk dapat melakukan pembelian barang. Kegiatan ini diawali dengan pembeli melakukan pengisian data dengan memasukkan data diri pembeli, dan data diri tersebut selanjutnya disimpan oleh sistem menjadi data kepemilikan akun. Kemudian, pembeli akan menerima bukti kepemilikan akun sebagai bukti bahwa akunnya telah terdaftar. Untuk selanjutnya, pembeli melakukan pemesanan barang. Saat memesan barang, pembeli akan memilih barang yang akan ia pesan dan menyimpannya ke dalam data pemesanan, yang selanjutnya akan menjadi output berupa bukti pemesanan. Selanjutnya, pemesanan diproses ke tahap selanjutnya dan pembeli melakukan pembayaran dan pemesanan tersebut. Data dari pembayaran pemesanan selanjutnya diproses menjadi sebuah bukti pembayaran. Pembeli yang telah melakukan pembayaran, maka barang pesanannya akan diproses oleh penjual atau pemilik toko tersebut. Dengan kelengkapan laporan kepemilikan akun, laporan pemesanan, dan laporan pembayaran, barang akan dikirim ke alamat pembeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu level 1. Berdasarkan DFD level 1, terdapat 5 entiti yaitu pembeli, barang, pemesanan, pengiriman, dan pembayaran. Selain itu juga terdapat 3 proses dalam layanan belanja online ini. Yang pertama yaitu isi data. Pembeli akan melakukan pengisian data. Dalam pengisian data ini akan memberikan hasil yaitu data kepemilikan akun pembeli serta bukti kepemilikan akun. Data kepemilikan akun ini akan disimpan oleh database, sedangkan bukti kepemilikan akun akan diberikan kepada pembeli. Untuk proses yang kedua, yaitu pemesanan. Pembeli melakukan pemesanan barang yang dipilih melalui proses ini dengan menginputkan nama barang yang dikehendakinya. Kemudian, database akan memperoleh output berupa rincian barang yang telah dipesan oleh pembeli. Nah, selanjutnya akan dilakukan pencatatan pemesanan dan penyimpanan data pemesanan. Output akhir dari proses pemesanan ini adalah bukti pemesanan yang nantinya akan disimpan melalui database dan akan diberikan kepada pembeli juga. Dan proses yang ketiga, yaitu pembayaran. Pada proses ini dilakukan setelah pemesanan selesai. Pembayaran akan menginput rincian biaya yang harus dibayar oleh pembeli. Selanjutnya, akan dilakukan pencatatan pembayaran dan data pembayaran. Output akhir dari pembayaran ini adalah bukti pembayaran, yang mana bukti pembayaran ini nantinya akan disimpan di dalam database dan juga akan diberikan kepada pembeli. Proses yang terakhir yaitu laporan. Dari data kepemilikan akun, data pemesanan, dan data pembayaran, masing-masing akan dibuat laporan yang akan disimpan kepada penjual. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Widya. Analisis ERD atau Entity Relationship Diagram. Terdapat 5 entitas, yaitu pembeli, barang, pemesanan, pengiriman, dan pembayaran. Untuk entitas, pembeli memiliki atribut atau field, yakni kode pembelian, nama pembeli, alamat pembeli, nomor telepon pembeli. Pembeli berhubungan dengan barang dalam hal ini. Setelah pembeli mengisi data pembeli, selanjutnya barang bisa dipilih sesuai keinginan pembeli. Barang yang sudah dipilih akan memuat atribut barang, yakni kode barang, nama barang, harga barang. Kemudian, barang yang telah dipilih akan diproses di pemesanan. Pemesanan akan memberikan spesifikasi barang yang dipesan sesuai dengan atribut yang telah dirancang, yakni kode pemesanan, waktu pemesanan, nama barang, harga barang, kuantitas barang, total harga, Lalu pemesanan akan berhubungan dengan pembayaran dan pengiriman. Pertama, pemesanan akan memberikan total harga pada pembayaran.
sehingga pembeli bisa melunasi pembayaran. Kemudian, pembayaran akan memberikan biaya pengiriman ke pengiriman. Setelah dilakukan pembayaran, maka pemesanan juga akan memberikan rincian barang ke pengiriman. Pengiriman melakukan pengiriman barang ke pembeli, sehingga akhirnya pembeli menerima barang dari pengiriman. Untuk rinciannya sebagai berikut. Pembeli dapat memilih barang minimal 0, maksimal N. Artinya, pembeli bisa saja tidak memilih barang, tetapi juga bisa saja memilih barang dengan tidak ada batasnya. Lalu, barang yang dapat dipilih oleh pembeli minimal 0, maksimal N. Artinya, bisa saja tidak ada barang yang dipilih pembeli, tetapi bisa saja ada barang yang dipilih pembeli dengan tidak ada batasnya. Selanjutnya, barang yang diproses di pemesanan minimal 1, maksimal N. Barang yang diproses harus minimal 1, karena jika tidak ada barang, maka proses pemesanan tidak akan berlangsung. Dan barang yang diproses pemesanan tidak ada batas maksimalnya. Pemesanan dapat memproses barang minimal 1, maksimal N. Artinya, pemesanan hanya akan berlangsung apabila ada minimal 1 barang yang dipesan dan pemesanan dapat memproses banyak barang. Lalu, pemesanan dapat memberikan rincian barang ke pengiriman. Minimal 1, maksimal 1. Artinya, satu pemesanan hanya dapat memberikan rincian barang ke satu pengiriman. Pengiriman dapat menerima rincian barang dari pemesanan. Minimal 1, maksimal 1. Artinya, satu kali pengiriman hanya dapat menerima rincian barang dari satu pemesanan. Lalu, pemesanan dapat memberikan total harga ke pembayaran minimal 1, maksimal 1. Artinya, satu pemesanan hanya dapat memberikan total harga ke satu pembayaran. Untuk pembayaran hanya dapat menerima total harga dari pemesanan, minimal 1, maksimal 1. Satu kali pembayaran hanya dapat menerima total harga dari satu pemesanan. Untuk pengiriman dapat memberikan biaya pengiriman pembayaran minimal 1, maksimal 1. Artinya, satu pengiriman hanya dapat memberikan biaya pengiriman ke satu pembayaran. Oke, saya akan melanjutkan, yaitu Logical Record Structure, atau yang biasa disebut LRS. Analisis LRS. Pada tabel LRS terdapat beberapa entiti, yaitu entiti pembeli, entiti barang, entiti pemesanan, entiti pembayaran, dan entiti pengiriman. Semua entiti tersebut diubah menjadi tabel dan akan dievaluasi relasinya. Relasi ada yang bisa berubah menjadi tabel, dan ada yang tidak perlu berubah menjadi tabel. Jika dia one-to-one,
dan one to many, maka tidak perlu membuat tabel baru. Tetapi kalau many to many, maka kita perlu membuat tabel baru. Relasi antara entiti pembeli dan entiti barang yaitu memilih, yang berarti pembeli memilih barang. Primary key dari entiti pembeli yaitu kode pembeli, dan dari entiti barang yaitu kode barang. Relasi memilih memiliki kardinalitas many to many, sehingga perlu dibuat tabel baru yang berisikan atribut kode pembeli sebagai foreign key dan kode barang sebagai foreign key. Relasi antara entiti barang dan entiti pemesanan yaitu diproses di, yang berarti barang diproses di pemesanan. Primary key dari entiti barang yaitu kode barang, dan dari entiti pemesanan yaitu kode pemesanan. Relasi diproses di memiliki kardinalitas many to many, sehingga perlu dibuat tabel baru yang berisikan atribut kode barang sebagai foreign key dan kode pemesanan sebagai foreign key. Relasi antara entiti pemesanan dan entiti pembayaran yaitu memberikan total harga ke, yang berarti pemesanan memberikan total harga ke pembayaran. Primary key dari entiti pemesanan yaitu kode pemesanan dan entiti pembayaran yaitu kode pembayaran. Relasi memberikan total harga ke memiliki kardinalitas one to one, sehingga tidak perlu dibuat tabel baru, namun perlu menambahkan ke entiti pembayaran. Relasi antara entiti pemesanan dan entiti pengiriman yaitu memberikan rincian barang ke, yang berarti pemesanan memberikan rincian barang ke pengiriman. Primary key dari entiti pemesanan yaitu kode pemesanan, dan dari entiti pengiriman yaitu kode pengiriman. Relasi memberikan rincian barang ke memiliki kardinalitas one to one, sehingga tidak perlu dibuat tabel baru, namun perlu menambahkan atribut kode pemesanan sebagai foreign key ke entiti pengiriman. Relasi antara entiti pengiriman dan entiti pembayaran yaitu memberikan biaya pengiriman ke, yang berarti pengiriman memberikan biaya pengiriman ke pembayaran. Primary key dari entiti pengiriman yaitu kode pengiriman, dan dari entiti pembayaran yaitu kode pembayaran. Relasi memberikan biaya pengiriman ke memiliki kardinalitas one to one, sehingga tidak perlu dibuat tabel baru, namun perlu menambahkan atribut kode pengiriman sebagai foreign key ke entiti pembayaran. Relasi antara entiti pembeli dan entiti pembayaran yaitu melunasi, yang berarti pembeli melunasi pembayaran. Primary key dari entiti pembeli yaitu kode pembeli, dan dari entiti pembayaran yaitu kode pembayaran. Relasi melunasi memiliki kardinalitas one to many, sehingga tidak perlu dibuat tabel baru, namun perlu menambahkan atribut kode pembeli sebagai foreign key ke entiti pembayaran. Relasi antara entiti pembeli dan entiti pengiriman yaitu menerima, yang berarti pembeli menerima pengiriman. Primary key dari entiti pembeli yaitu kode pembeli, dan entiti pengiriman yaitu kode pengiriman. Relasi menerima memiliki kardinalitas one to many, sehingga tidak perlu dibuat tabel baru, namun perlu menambahkan atribut kode pembeli sebagai foreign key ke entiti pengiriman. Dari evaluasi relasi tersebut, maka diperoleh atribut dari masing-masing entiti sebagai berikut. Atribut dari entiti pembeli. Ada kode pembeli sebagai primary key, terus ada nama pembeli, alamat pembeli, dan nomor telepon pembeli. Selanjutnya, atribut dari entiti memilih, ada kode pembeli sebagai foreign key dan kode barang sebagai foreign key. Selanjutnya, atribut dari entiti barang, ada kode barang sebagai primary key, ada nama barang dan harga barang. Atribut dari entiti diproses di, terdapat kode barang sebagai foreign key dan kode pemesanan sebagai foreign key. Selanjutnya, atribut dari entiti pemesanan. Terdapat kode pemesanan sebagai primary key, lalu ada waktu pemesanan, nama barang, harga barang, kuantitas barang, dan total harga. Selanjutnya, atribut dari entiti pembayaran. Ada kode pembayaran sebagai primary key, lalu ada batas waktu pembayaran,
total harga, biaya pengiriman, total pembayaran, metode pembayaran, kode pemesanan sebagai foreign key, kode pengiriman sebagai foreign key, kode pembeli sebagai foreign key. Lalu atribut dari entiti pengiriman, ada kode pengiriman sebagai primary key, ada nama pembeli, alamat pembeli, nomor telepon pembeli, jasa pengiriman, biaya pengiriman, kode pemesanan sebagai foreign key, kode pembeli sebagai foreign key. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Vika. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat beberapa kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.